Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Setiawati dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Akan saya jelaskan uji Duncan Multiple Range Test atau biasa disebut dengan DMRT. Percobaan umumnya dilakukan untuk menemukan sesuatu. Oleh karena itu, secara teoritis percobaan diartikan sebagai tes atau penyelidikan terencana untuk mendapatkan fakta baru. Rencana percobaan adalah suatu tes atau serangkaian tes dengan maksud mengamati dan mengidentifikasi perubahan-perubahan pada output respon yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang dilakukan pada variabel input dari suatu proses. Uji jarak ganda Duncan atau uji DMRT untuk mengetahui jenis terbaik berdasarkan rankingnya. Uji ini dilakukan karena adanya perbedaan nyata pada hasil analisis varians. Uji ini juga dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan dari pemberian perlakuan yang dilakukan uji F. Uji Duncan juga digunakan untuk melihat adanya pengaruh antar perlakuan yang diuji. Uji DMRT memiliki nilai krisis yang tidak tunggal, tetapi mengikuti urutan rata-rata yang dibandingkan. Nilai kritis uji Duncan dinyatakan dalam nilai less significant range dengan rumus SE sama dengan akar MSE per R, RP sama dengan Q alpha SP, di mana RP adalah wilayah nyata terkecil Duncan, Q alpha adalah sebaran wilayah di situ Duncan untuk uji Duncan pada A, P, dan derajat bebas F. Kemudian P adalah nomor urutan rata-rata dari nilai terkecil P sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk menggunakan uji ini, atribut yang diperlukan adalah yang pertama, data rata-rata perlakuan, taraf nyata, jumlah perlakuan, derajat bebas Galat, tabel Duncan untuk menemukan nilai kritis uji perbandingan. Uji DMRT ini hanya dilakukan apabila hasil analisis seragam minimal berpengaruh nyata. Nah, sebagai contoh soal, berdasarkan data percobaan pengaruh blanching dalam berbagai jenis media terhadap kandungan vitamin C manisan mangga diperoleh ANAVA berikut ini. Hitunglah DMRT-nya. Dengan keterangan A, itu adalah uap plus asam sitrat 5%, kemudian B, uap plus asam sitrat 10%, C, air plus asam sitrat 5%, D, air plus asam sitrat 10%, E, air saja, dan F, uap saja. Sebagai penyelesaian, berdasarkan uji ANAVA didapatkan hasil sebagai berikut ini. Menyusun data min sesuai peringkat, lalu menghitung galat baku dari min perlakuan dengan rumus seperti di bawah ini. Berdasarkan tabel significant student range test new multiple range test pada derajat bebas Galat 24, tentukan wilayah nyata pada taraf nyata 5% sebagai berikut. Kemudian menghitung wilayah nyata terpendek atau RP. Melanjutkan dengan mengelompokkan min menurut perbedaannya secara statistik. Langkah yang A, membandingkan min terbesar, kemudian membandingkan min terbesar kedua, membandingkan min terbesar ketiga, membandingkan min terbesar keempat, lalu membandingkan min terbesar kelima, yaitu yang terakhir, dan yang F adalah memberikan notasi pembeda. Ringkasan hasil DMRT diperoleh sebagai berikut. Interpretasinya, kadar vitamin C paling tinggi adalah manisan mangga yang diberi perlakuan blanching dengan media uap dan asam sitrat 5%, dan yang paling kecil adalah manisan mangga dengan perlakuan blanching dengan media air saja dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan blanching dengan air dan asam sitrat 5%. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.